warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Selamat datang di mata kuliah kita konsep bilangan. Hari ini kita memasuki pertemuan kedua karena minggu lalu saya tidak sempat masuk di pertemuan tersebut. Oke, hari ini kita akan membahas materi terkait sejarah bilangan itu sendiri. Sejarah bilangan itu berangkat dari perkembangan sejarah matematika. Jadi pada mulanya bilangan itu berkembang pada bangsa-bangsa yang bermukim di sepanjang sungai-sungai besar. Misalnya bangsa Mesir yang bermukim di sepanjang sungai Nil di Afrika, kemudian ada bangsa Babilonia di sepanjang sungai Tigris dan Eufrat, kemudian ada bangsa Hindu di sepanjang sungai Indus dan Gangga, dan ada bangsa Cina di sepanjang sungai Huanghe dan Yangtze. Bangsa-bangsa ini menggunakan sebuah keterampilan untuk mengendalikan banjir, kemudian mengeringkan rawa, kemudian membuat irigasi untuk mengolah tanah di sepanjang sungai menjadi daerah pertanian. Nah, dengan tujuan tersebut ternyata diperlukan sebuah pengetahuan praktis. Pengetahuan praktis inilah yang akhirnya berkembang menjadi pengetahuan teknik dan pengetahuan matematika secara bersama-sama. Jadi sejarah berhasil menunjukkan bahwa permulaan dari matematika ataupun permulaan dari perkembangan bilangan itu sendiri berasal dari bangsa-bangsa yang bermukim di sepanjang sungai yang saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk misalnya menggunakan matematika dan teknik itu pada pengairan, kemudian untuk pertanian, tetapi menggunakan matematika tersebut dengan dalam bidang perdagangan, kemudian keuangan dan pemungutan pajak. Jadi untuk keperluan tersebutlah akhirnya bilangan itu kemudian berhasil atau bilangan itu kemudian berkembang pada bangsa-bangsa yang telah disebutkan tadi. Sekarang untuk definisi dari angka dan bilangan itu sendiri. Jadi antara bilangan dan angka dalam kehidupan sehari-hari seringkali dianggap sebagai dua hal yang sama. Padahal sebenarnya antara angka dan bilangan itu mempunyai definisi yang berbeda. Jadi mungkin kalian juga ya seringkali menganggap bahwa bilangan itu ya sama aja dengan angka. Jadi definisinya itu ternyata berbeda. Jadi bilangan itu adalah suatu konsep atau suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan atau pencacahan dan pengukuran. Sementara angka adalah simbol atau lambang bilangan yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan. Jadi itu adalah angka. Contohnya gini, bilangan 5 dapat dilambangkan dengan angka 5 maupun menggunakan angka Romawi V. Jadi kalau lambang 5 dan V ini digunakan untuk melambangkan bilangan 5 yang disebut sebagai angka. Jadi sebenarnya ya, kapan kita akan menggunakan angka dan kapan kita menyebut sesuatu itu sebagai bilangan. Jadi ketika misalnya kalian menuliskan contoh misalnya ibu membeli sebuah apa ya? Ibu membeli sebuah kain dengan panjang 5 meter, misalnya ibu membeli sebuah kain dengan panjang 5 meter, kemudian kain tersebut harganya adalah 130.000. Jadi untuk angka itu adalah sesuatu yang melambangkan kain yang panjangnya 5 meter, yaitu
angka 5-nya yang ditulis 5 itu, sementara bilangannya adalah si 5 itu sendiri. Kemudian, selain itu, harga dari kain itu, menunjukkan sebuah bilangan yaitu, 150.000-nya, tetapi, angkanya itu adalah 150.000 itu dituliskan dalam bentuk lambang seperti apa? Itu perbedaan antara, penggunaan angka dan, bilangan itu sendiri. Sekarang kita masuk ke perkembangan bilangan. Jadi, bilangan itu berkembang, pada beberapa, masa ya. Sebenarnya untuk si, perkembangan bilangan ini, eee, banyak sebenarnya, tetapi ada, berapa nih, ada 7, yang menjadi, salah satu pusat perkembangan bilangan yang, pesat dan, besar. Yang pertama ada pada masa Babilonia, kemudian yang kedua ada pada bangsa Mesir kuno, yang ketiga bangsa Maya di Amerika, kemudian ada bangsa Yunani, perkembangan bilangan di daratan Cina, kemudian, bilangan Indo-Arab, kemudian yang terakhir ada, bangsa Romawi. Saya akan menjelaskan satu persatu terkait si, perkembangan bilangan ini sendiri. Yang pertama, di masa Babilonia. Babilonia ini merupakan, wilayah budaya kuno yang berada di pusat selatan Mesopotamia, kemudian Irak, kemudian, eee, peradaban Sumeria sampai peradaban, Helenistik. Jadi sejarah peradaban, mencatat bahwa Babilonia itu memberikan peran yang besar di berbagai bidang, salah satunya, bidang ilmu pengetahuan matematika. Bangsa Babilonia dikenal sebagai bangsa yang memiliki, pengetahuan matematika yang tinggi. Jadi, pengetahuan matematika Babilonia ini, dapat dilihat pada peninggalan-peninggalan berupa, lempengan tanah liat. Jadi, lempengan lempengan tanah liat ini ditulis dalam bentuk, tulisan paku. Ketika tanah liatnya masih basah, kemudian dibakar di dalam tungku atau dijemur di bagian terik matahari. Eee, bukti bukti-bukti yang tertulis pada lempengan tanah, liat, karya dari bangsa-bangsa Sumeria ini atau di peradaban Sumeria ini, yang membangun peradaban Mesopotamia. Jadi, mereka mengembangkan mereka mengembangkan sistem bilangan. Jadi bangsa, Sumeria berhasil menuliskan sebuah tabel perkalian, kemudian, sudah ada pecahan, aljabar, kemudian persamaan kuadrat dan kubik, kemudian perhitungan, bilangan regular, invers perkalian, dan bilangan, prima. Jadi, perkembangan bilangan di Babilonia ini biasa dikenal seperti tadi yang saya sampaikan, biasa dikenal dengan matematika Babilonia. Matematika Babilonia ini menggunakan sistem bilangan seksadesimal atau basis 60. Jadi, mereka memiliki, sebuah angka atau sebuah simbol yang melambangkan bilangan dengan basis, 60. Jadi, angka 1 sampai, 59. Jadi, ini ada ininya tersendiri. Nah, ini dia, contoh dari, bilangan dan, simbol dari, bilangan tersebut. Jadi ini adalah contoh, bilangan heksagesimal ya. Ini, ada lambangnya, kemudian ada bilangannya. Ini namanya basis 60. Jadi kelihatan kalau mereka itu, satu, bentuknya seperti ini. Jadi ini, bentuknya tulisan-tulisan paku yang ditulis pada, lempengan tanah liat.